Tes satu dua tiga, tes satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul The Eminence in Shadow season kedua episode ketiga kayak gitu ya. Jadi ya sebelumnya itu bisa dibilang akhirnya sudah jelas ya sebenarnya Ratu Merah itu sejarahnya kayak gimana. Ternyata emang dia sebenarnya baik gitu ya. Cuma ya emang si pengikutnya aja tuh ya si Crimson kalau nggak salah yang memang bangke aja gitu ya. Dia pengen nguasain apa food supremasi untuk vampire lah istilahnya gitu ya. Dan dia berakhir dengan pembantaian ketiga negara gitu. Dan sekarang dia pengen ngebangkitin itu lagi istilahnya dan ya bisa dibilang diakhiri dengan si cheat yang langsung ngulti gitu ya. Itu apa kemarin populer banget ya langsung ngulti anjing. Jadi kayak apa langsung pakai apa atomic gitu ya. Gak ada basa-basi padahal lagi monolog gitu villainnya gitu ya. Luar biasa. Jadi kita mulai aja untuk episode ketiga dari The Eminence in Shadow. Oke, episode 3 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Iya, dengernya pattern pattern boss gitu loh. Iya. Oh, ini si Ratu Merahnya. Gila, gila aja. Jadi si Cid itu ngomongnya apa? Dikira apa dan nanya tuh patternnya kayak gimana gitu kan. Ya kan biasa kan gimmick-gimmick post fight itu kan pasti kayak gitu kan. Kayak apa masih ada kayak ini. Dia langsung ulti datang situ biar apa? Biar ini anjing biar langsung kayak boss fight mana gitu. Gila, gila. Udah gila Cid ya anjing. Tadi tadi si Ratu apa Ratu Merah ya istilahnya. Ratu Darah apa Ratu Merah sih gue lupa. Itu apa namanya? Bangkit lagi berarti. Apa gimana? Berarti masa permasalahan belum selesai ya. Bagus sih. Soalnya menurut gua terlalu cepet aja gitu kalau misalkan permasalahan selesai. Soalnya dalam satu hari itu belum berasa banget cepet asli. Oke. Waktu kebangkitan, tuh kan. Oh, gila. Langsung ditusuk si Claire anjing. Iya, ini si Ratu Dara ya. Oh, bunganya. Iya, Ratu Dara. Bangkit ya, Cok. Elizabeth itu sama. Gila Claire. Gila digigit, Cok. Itu Claire berubah jadi vampir apa gimana tuh nanti ujung-ujungnya? Oh, para ini Shadow Guard. Gila. Langsung di ini eksekusi ya. Mempan nggak?
Ya si Cid malah lagi nyari boss fight anjing geblek. Kakaknya lagi sekarat. Enggak, ada lagi jadi boss fight itu. Dikira di event of apa enggak ada boss fight gitu loh. Gila aja. Untung ada Shadow Garden ya. Oke, Roku Roku Roku. Gila. Oke, beta. Let's go. Bom ya. Tapi literally abadi anjing. Tekanan darahnya sangat rendah. Oh, terus? Enggak, tekanan darahnya sangat rendah. Oke. Maksudnya dia sering kebangun. Oh, datang si Juggernaut dah. Iya, Juggernaut dong. Naruto. Kelempar langsung anjing. Udah datang gitu ya. Kelempar. Oke, berarti saja kita kumbu-kumbuan kah? Gila. Ini Cid gak ngerasain auranya apa aja ini bos fight di sini ya, Cid. Oh, my god. Dia lagi kemana ini anjing? Iya, kena semua, Cok. Gila. Ya, gak ada perlawanan nih si Juggernaut ya. Gila, kakinya patah ya. Mungkin dia beli buat Mary kah? Harusnya sih ya. Gila, beta kena. Ya udah luka semua. Karena kan memang di sini kan yang apa namanya Shadow Garden kan cuma timnya beta doang kan. Timnya beta sama si 665 sama 666 bawahannya beta. Jadi nggak ada alpha, nggak ada beta. Jadi masih cuma satu divisi doang. Nyari cheat. Bagaimana? Oh enggak, bukan maksudnya ini. Gila, tangannya kena. Kenapa itu? Oh, berarti ya bener kan? Istilahnya kan ada something kan kemarin kan disebutin bahwa ada something hubungan darah vampir sama iya kerasukan iblis. Ternyata ini maksudnya manifestasi darah yang kerasukan iblis. Iya, si Claire. Chat lu lagi di mana, bangke? Oke, apa nih? Oh, ini si aduh siapa namanya nih gue lupa. Siapa namanya? Hai, gue lupa pokoknya yang itulah ya. Siapa? Aurora apa siapa sih namanya? Iya. Yeah. Ya, ya dia juga bingung juga sih. Iya.
Karena masih cheat aja gak kasih tahu gitu. Ini pokoknya dia bolos, dia tuh dia bolos aslinya, tapi namanya siapa ya? Gue lupa nih. Shinka Saru. Ini dunia Jepang artinya kan? Maksudnya ya ini di Jepang nih. Berarti ini dipanggil langsung kan sama si siapa nama gue lupa. Sama inilah ya. Literally dari alam eksternal efek. Dia lupa aja adaptasi. Cicilnya pun terpisah secara jelas. Ah, teknik untuk mengontrol semua itu. Oke. Ya tubuhnya berubah jadi kerasukan iblis. Jadi intinya apa namanya darah pahlawan itu ada darah vampir sama darah pahlawan gitu. Bla 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 kayak itu lah. Nah, ini tubuhnya itu kayak untuk beradaptasi gitu. Atau mungkin itu cuma untuk kasusnya Claire doang. Teknik untuk bisa ngendaliin itu gitu. Biar nggak terjadi kerasukan iblis itu. Ya nggak, maksudnya iya benar sih. Tiba-tiba lah dia muncul dari mana aja. Aurora kan bener ya. Shadow. Gila, maksudnya dia itu muncul dari mana aja si Aurora nih? Dia dipanggil gitu kah? Langsung transformasi, let's go. Iya, kenapa jadi si gila si Aurora ya? Rasukin nih. Iya, iya, oke beta. Enggak bisa Aurora muncul tiba-tiba banget ya, kayak kayak gak ada ini atau kayak gimana aja. Gila, berubah jadi Lopi Dopi. Jadi apa? Jadi ini ya, darah. Oke. Jadi saja itu dua kasus yang berbeda, Cok, istilahnya. Tadi yang dijelasin itu dua kasus yang berbeda. Gue pikir dia itu dalam suatu tubuh yang sama. Ya, ya, oke, oke, oke. Kayak ngambil alih apa? Ya kayak apa yang dilakuin si vampir ke orang yang punya darah pahlawan pun juga bisa nginin ke darah yang vampir. Oke. Oh, udah pakai ini? Bentar, dia mau pakai atomic. Iya, em, ngikutin Shadow aja. Iya, gagal, Cok. Direbut lagi kayaknya. Dikontrol lagi, dikontrol balik. Oh, enggak. Tubuhnya enggak bertahan. Di situ kata kayak tangannya hancur tapi tetap di situ merah doang nih. Kayak VCBD-nya hancur kali. Oh, udah ngurus waktu sampai Shadow dateng. Iya, datangnya telat ya. Literally hero pasti selalu datang telat gitu loh. Masa si bangke kemana? Emang dia gak ngerasain apa aja nggak bisa terbang ya? Iya makanya gue bilang udah pernah datang di akhir gitu loh.
Ya itu kemas ya. I- iya. Dia udah drill ya, misalnya kayak mereka dia nanyain kan, bener gak nih waktu tiba kan? Sekarang beneran nih, let's go. Gila, let's go cuy. Shadow versus ini ya, Elizabeth. Enggak itu ada emasnya gitu. Oh, ada yang ngelindungin. Nggak bisa bergerak ya gara-gara darah pahlawan mereka diinin. Sialan, dia pentingin duit emang bener sih. Sudah kuduga anjing si bangke. Bagaikan emas itu. Yang penting duit gue udah ngambil banyak nih. Gue gak boleh. Ini berat soalnya. Makanya lama itu kayaknya tuh gak gara bawa emas anjing. Iya. Iya si Beta gambate. Jadi malah kehilangan duit gitu loh. Gila. Langsung, Cok. Buset. Gila, let's go. Gila, udah tertarik juga sama Shadow ya. Let's go. Gila pertarungan setelah sekian lama ya. Joe. Gila suara Saori Hayami ya. Langsung kayak Atomic. Let's go. I am recovery Atomic. Apalagi versi Atomic apalagi nih anjir. What the fuck? Oh, jadi kayak di recovery gitu ya. Jadi sama orang yang berubah jadi gold itu berubah biasa lagi. Gitu maksudnya tadi kenapa yang si dua orang itu tuh what? What? Oh, berarti semuanya langsung pada sembuh semua ya. Elizabeth gimana itu? Jadi Atomic tapi yang versi recovery gitu loh, yang versi nyembuhin anjir. Roku roku roku. Gila, ada menarik perhatian nih ya. Enggak itu berarti gitu doang gitu. Terus masih yang itu gimana itu? Langsung dekat di sini ya. Oke, kita lihat gimana nih cheat. Oh, itu mereka misah ya. Energi sihir yang lepas kendali. Oke. Apa nih? Oh, takdir darah darah pahlawan ya.
Sialan, maksudnya penyakit cuni. Pak itu beneran gitu loh. Iya, ada kira kakak itu. Iya, bodoh ay. Iya, beneran lagi aja kan kalau kalau kita lihat dari konteks ya. Iya. Enggak, karena kita ngerti konteks dua sudut pandang ini jadi bangke gitu aja. Jadi kocak gitu loh. Si Cit kira aja dia kena cuni. Padahal ternyata itu beneran gitu ya. Karena saya masih misterius juga sih. Itu yang di tangan kirinya itu kenapa? Karena kasusnya belum ada yang kayak begitu kan selama ini gitu. Oke. Oke. Oh, udah balik lagi. Oh, dia masih hidup ternyata. Anjing, berarti literally kuncinya itu cheat anjing. Jadi bisa ngomong ya oke. 3.000 keping tapi cuma 500 doang yang sisa anjing. Iya, terlalu maruk tidak bagus ya. Dua menara tersisa. Oh, maksudnya dia bakal nyuri dua di dua menara lainnya ya. Kotak celenganku anjing, bo. Kotak celenganku anjing. Investasi kota tuh apa tuh kota tanpa hukum jadi investasi anjing. Bener-bener aja si cheat ya. Tapi ya apa namanya penutup arc yang menurut gua cukup oke lah ya istilahnya ya. Istilahnya gitu. Meskipun kayak kalau menurut gua kayak si cheat ini kayak serba tiba-tiba gitu anjing kayak apa ternyata dia tuh adalah menjadi kunci dari semuanya sekarang semuanya selamat begitu aja gitu loh dengan menggunakan kekuatan atomik terbaru yaitu adalah recovery atomik gitu ya. Siapa nih? Aurora. Sama kayak tadi kemunculan Aurora tuh kayak serba tiba-tiba anjing. Tiba-tiba Aurora gimana caranya bisa apa masuk ke tubuhnya si Claire anjing? Kayaknya emang kondisinya Claire itu emang bisa manggil si Aurora deh kayaknya. Soalnya kan darah pahlawan itu kan dari something berhubungan sama dia bolos gitu kan. Kalau gua nggak salah inget ya. Soalnya gua agak-agak apa emang nggak terlalu diingetin sih lore-nya di sini soalnya. Oh, Aurora versus versus versi iya. Oke. Oke, berikutnya ya. Ke arc berikutnya di apa nih? Kota ya, dia ya. Oh, siapa nih? Oh, si ini ya, yang menara putih ya. Oke, dat ini sih apa ketemu Shadow nih. Karena dia mungkin tertarik sama Shadow kali ya. Tadi untuk episode ketiga ya dari The Eminence in Shadow season kedua.
Ya tadi untuk episode ketiga ya dari The Eminence in Shadow season kedua gitu ya. Jadi episode ini saya bilang menjadi penutup gitu ya untuk arc dari Kota Tanpa Hukum gitu ya. Ya bisa dibilang apa namanya ending yang bagus gitu ya karena ditutup dengan pertarungan di antara Shadow melawan Elizabeth gitu ya. Dan apa namanya pertarungannya pun tadi juga bisa dibilang cukup epic gitu ya meskipun cuma sebentar doang sih tadi kayak apa um, kalau Shadow sama Elizabethnya ya, tapi yang lainnya tadi kan ada yang si timnya Beta apa berusaha untuk nge-combo si ini ya, nge-combo si Elizabeth tapi meskipun gagal gitu tapi itu keren sih. Jadi kayak apa pertarungannya juga oke lah istilahnya gitu. Nah, apa namanya tadi juga ada beberapa tambahan juga ya bisa bilang untuk mungkin untuk plot-plot berikutnya di mana tadi si Claire kan memang punya darah pahlawan gitu ya. Dan tadi bisa dibilang apa ada sedikit kayak apa something korelasi gitu ya darah pahlawan sama darah vampir tadi. Jadi kayak apa darah vampir itu bisa kayak memanipulasi darah pahlawan gitu. Dimana tadi kan si Elizabeth kan ngegunain dia punya kemampuan gitu ya entah apa tindak penyebutannya untuk apa nama ngubah darah pahlawan jadi kayak nggak terkendali gitu loh. Jadi itu kan energinya itu kan si Ci tadi kan bilang ya bahwa kunci daripada semua itu kan mau itu vampir, mau itu gold, mau itu apapun itu gitu ya. Semua itu sebenarnya simpelnya adalah karena energi yang tidak terkendali gitu kan. Makanya recovery atomic itu sebenarnya mengembalikan itu seperti semula. Energi yang tidak terkendali itu jadi seperti semula gitu. Nah, jadi apa namanya kemungkinan darah pahlawan itu kayak dibuat tidak terkendali tuh sama si darah vampir. Jadi kayak dikendaliin gitu loh istilahnya. Nah, tadi makanya ada penjelasan singkat tuh ya tadi dari si Aurora gitu ya. Jadi apa namanya tadi si Beta tangannya kena gitu ya, terus kakinya si Claire kena. Kaki atau apa tadi Claire gue lupa. Tapi yang jelas mereka kena gitu ya. Nah, terus itu kayak gitu. Nah, tapi darah pahlawan pun juga bisa ngendaliin si darahnya vampir. Jadi darah pahlawan itu juga bisa ngendaliin darahnya vampir. Maka tadi ada penjelasan tuh dari si Aurora gitu ya. Apa namanya kayak bla 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 tadi tuh istilah dijelasin. Kayak mereka tuh beda apa gitu. Sebenarnya mereka tuh sama atau apa gitu gue lupa gitu ya. Terus akhirnya ada tekniknya gitu kan. Nah, kalau apa lu nguasain tekniknya maka lu nggak bakal berubah menjadi apa namanya mungkin kerasukan iblis itu. Jadi kayak apa itu tuh sebenarnya untuk apa apa ya bahasanya ya lore kali ya lore tambahan untuk yang kerasukan iblis karena kan posisinya sekarang kerasukan iblis kan itu kan belum secara signifikan ada kemajuan ya terkait dengan gimana cara nyembuhin ya kalau nggak ada cheat gitu kan maksudnya kayak apa literally masih diteliti lebih jauh nih sama si Beta. Nah kayaknya apa yang dibilang sama Aurora itu yang terkait dengan sebuah teknik kayaknya itu apa namanya yang bisa dibilang bisa nyembuhin apa bukan nyembuhin sih bisa mengendalikan darah pahlawan yang ada di dalam dirinya dia gitu. Nah mungkin itu apa yang tanda-tanda yang di tangan kirinya si siapa namanya tanda yang ada di tangan kirinya si Claire itu. Soalnya gue masih bingung nih sebenarnya tadi makanya gue pikir tangkepnya pas gue tadi pertama kali nonton gitu ya gue pikir apa si Claire itu punya dua darah dalam tubuhnya dia jadi akhirnya harus dikendalikan atau kayak gimana gitu terus ternyata sistematisnya itu adalah ya mereka bisa saling mempengaruhi gitu kan. Nah maksudnya ya artinya kan yang di tangan kirinya Claire itu sebenarnya apa gitu loh itu yang jadi pertanyaan kan ya itu masih menjadi misteri juga sih mungkin nanti bakal dijelaskan lebih jauh ke depannya gitu karena kan tadi si Aura pun juga muncul cuma sebentar doang kan jadi kayak apa masih belum jelas aja gitu mungkin itu adalah kunci kayak feeling gua tandanya itu adalah kunci untuk ya apa namanya bisa bisa ngendaliin dengan menggunakan sebuah teknik gitu ya agar darah pahlawan itu nggak tak terkendali gitu loh istilahnya. Karena kan apa yang dilakuin cheat untuk bisa apa nyembuhin orang-orang yang apa namanya kena kerasukan iblis itu kan dengan menggunakan ya dengan mengembalikan energi yang awalnya tak terkendali itu darah yang awalnya tak terkendali itu akhirnya dibalikin lagi seperti semula kan makanya kenapa semua Shadow Garden itu pada selamat semua dari apa namanya dari kerasukan iblis kan gara-gara di ini sama si Cheat kan. Nah mungkin ada cara tersendiri nih. Nah itu kemungkinan yang sekarang lagi dialamin sama si Claire. Gak tahu juga sih ya. Bisa jadi itu nanti merujuk ke hal yang lain juga gitu. Nah apa namanya
tadi si Shadow gitu ya kan, dari gue ada teriak-teriak gitu ya, dia sebenarnya si Cid kemana sih gitu ya, masa lu gak dia kan lagi tarung di atas gitu ya, lagi tarung di atas gitu ya, pasti kan ada kayak apa namanya sihir atau kayak gimana gitu ya yang bisa kelihatan, ini lagi ada boss fight nih di atas menara gitu kan, dia nggak tahu kemana tiba-tiba datangnya telat gitu ya, literally seperti itu, pahlawan selalu datang telat gitu kan. Terus apa namanya alasannya sih nggak tahu ya, tapi tadi kalau kita denger kayak itu alasannya gara-gara duitnya itu keberatan gitu atau kayak gimana. Duitnya keberatan anjing. Soalnya 3.000 koin kan, enggak usah ada 3.000 sekian koin, tinggal 500 doang tadi. Jadi apa tadi kan dia kan akhirnya kayak nggak nyerang secara langsung kan, karena kan emang dia jagonya kan jarak deket gitu. Jadi dia tuh ngeladenin lewat jarak jauh. Dikira sama beta kayak dia tuh melindungin mereka gitu kan istilahnya. Padahal dia tuh apa namanya, dia itu ini koinnya tuh keberatan gitu, apa namanya 3.000 koin tuh keberatan di ini sama slime ya, maka dia tuh nggak bisa gerak cepat. Sialan anjing. Bener-bener si cheat ya. Kira waktu masih tinggal sisa 500 langsung digaskan sama dia. Lo langsung langsung dikalahin anjir. Gila. Jadi kayak apa? Dia tuh benernya duitnya gitu loh. Itu emang cheat sekali gitu ya. Dan yang paling kocak tadi di akhir ya, waktu pas apa namanya si Claire kan bilang bahwa ada kekuatan di tangan kiriku gitu kan. Entah kekuatan apa. Makanya gue bilang kan misalnya mungkin nanti bakal jelasin ke depannya gitu ya. Wah, ada kekuatan di tangan kiriku gitu. Si Cicit ngiranya kayak wah kakakku dia kena penyakit cuni gitu ya. Mungkin aku bisa mengembalikan apa namanya penyakit yang lain gitu, kayak nggak terkendali terkait dengan energi sihir bla 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 bla, tapi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia merujuk ke si Claire gitu, dikira kena cuni anjing. Bodoh lah. Jadi kayak apa kata-kata, karena mereka tuh beda konteks pemikiran gitu ya. Jadi kayak beda sudut pandang gitu. Jadi kayak adegan tuh kayak kocak banget gitu. Jadi kayak apa tapi dialog mereka tuh nyambung, kayak si Claire itu kayak ngasih tahu kayak sepertinya di tangan kiri tuh ada kemampuan si Cid kayak berusaha untuk menenangkan kayak apa namanya, tidak apa-apa kakak pasti baik-baik saja gitu kan. Itu kan kalau didengar kan kayak bagus banget ya untuk si Claire, padahal si Cid tuh ngira kayak ya nggak apa-apa kak, aku akan selalu ada sama kakak meskipun kakak cuni. Sialan aja, itu lucu banget aja sial. Tapi apa namanya, satu hal yang tadi gua komentarin itu sebenarnya adalah apa ya, terkait dengan kemunculan Aurora sama apa namanya kemampuan recovery apa atomicnya Shadow yang menurut gue terlalu tiba-tiba sih. Istilahnya kayak apa, kalau recovery atomicnya Shadow sih gue nggak masalah gitu, tapi untuk kasusnya Aurora itu kayak tiba-tiba banget. Kayak singkat gua apa namanya Aurora itu kan harusnya udah apa ya, udah hilang kan waktu itu, yang gue lupa deh, yang di arc yang bapak atau bapak yang itu loh, yang akhirnya punya yang pahlawan itu, kalau nggak salah rekaman pahlawan istilahnya kan. Aurora kan bagian dari rekaman itu kan, singkat gua itu kan udah ngilang tuh. Nah sekarang Aurora tiba-tiba muncul lagi, ini gimana teknisnya anjing, maksud gua apakah apa namanya, apakah karena memang si Claire itu ngebangkitin suatu hal dengan darah pahlawan itu gitu, maksud gua. Makanya kenapa dia tuh terhubung sama si Aurora gitu. Jadi kayak kesannya kayak terlalu tiba-tiba gitu. Jadi kayak nggak ada penjelasan lebih jauh kayak kenapa kok tiba-tiba Aurora ada di tubuhnya si Claire gitu istilahnya. Kayak tiba-tiba dia tuh ngerasukin tubuhnya Claire gitu. Itu jadi pertanyaan sih. Mungkin ya mungkin apa? Mungkin bisa jadi juga ya yang di tangan kirinya si Claire itu mungkin ada hubungannya sama si Aurora kayaknya. Jadi kayak apa ada hubungan sama si Aurora tadi tuh. Mungkin kayak apa darah pahlawan itu kayak apa punya potensi suatu hal gitu ya. Dan akhirnya Claire berhasil ngebangkitin itu, makanya muncul tanda itu gitu kan. Mungkin akhirnya ada hubungannya sama si Aurora juga, entah apa gitu. Mungkin dia bakal apa namanya, bakal bisa manggil kekuatannya Aurora gitu istilahnya atau apa, nggak tahu gitu. Makanya gue masih agak bingung gitu ya. Ini kalau yang ngerti gitu ya, tapi no spoiler, bisa komentar di bawah aja gitu ya terkait dengan kenapa si Aura bisa muncul di situ gitu ya. Itu menurut gua terlalu tiba-tiba sih. Kalau recovery atomicnya si Shadow kan memang ya emang kekuatannya dia selalu kayak begitu gitu ya, kayak apa, kayak selalu ada yang baru aja gitu istilahnya gitu kekuatannya dia itu. Soalnya kan apa namanya, dia kan juga bisa nyembuhin orang-orang yang punya darah pahlawan yang apa kerasukan gitu kan. Jadi misalnya ya nggak kaget kalau misalkan dia tiba-tiba punya kekuatan bisa nge-recovery semuanya gitu kan. Meskipun juga kagetnya tuh dia tuh gunain AM, recovery atomic gitu ya istilahnya gitu. Recovery aja istilahnya.
Gila ya. Tapi ngelas ini kayak gitu. Nah tadi ngomong-ngomongin Atomic ya. Tadi si siapa? Si Aurora ya pakai gunain AM Atomic juga, Cok. Gila, tapi warnanya merah gitu ya. Keren sih. Jadi tuh niru si Shadow gitu. Tapi tubuhnya si Claire itu terlalu apa? Terlalu apa nggak tahan lah untuk menahan banyaknya kekuatan dari itu ya istilahnya. Makanya tadi dia nggak jadi make gitu ya. Maksud gue apa namanya kegunaan AM Atomic aja. Gila keren sih ya. Tapi itu kan emang signature sihirnya si Shadow gitu ya. Jadi mungkin emang pengen ditiru gitu ya sama si apa Aurora gitu. Coba pertanyaan gue sih itu doang sih. Maksud gue Aurora itu dari mana gitu. Kan yang hilang itu kan waktu itu cuma rekaman diri dia kan, bukan rekaman sih. Kayak savean gitu, backupan gitu ya. Dari datanya dia yang akhirnya disimpan di yang something pahlawan itulah istilahnya gitu. Nah maksud gua kenapa dia akhirnya sekarang kayak kena shadow kayak apa namanya dia tiba-tiba muncul entah dari mana gitu ya. Itu menurut gua aneh banget gitu. Mungkin emang harus ada penjelasan lebih jauhnya sih. Mungkin nanti ya istilahnya. Tapi yang jelas intinya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ketiga ya dari The Eminence in Shadow season kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode keempat kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.